Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada, para pendengar radio online Palopo Mengaji dan juga media sunnah Kabupaten Bantaeng. Alhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita terkait dengan rambu bagi setiap penuntut ilmu. Dan kita ambil dari Kitabul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan di kesempatan ini pula kita mendoakan kepada segenap saudara kita yang mendapatkan ujian dan cobaan sekaligus musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, terkhusus di beberapa kabupaten, di Gorontalo, di Kabupaten Bantaeng, di Kabupaten Jeneponto, dan juga sebahagian di daerah Takalar, berupa banjir yang semalam beritanya telah sampai kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka untuk dapat menghadapi bencana dan musibah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi mereka yang bersabar, menguatkan keimanan mereka, dan senantiasa mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari seluruh musibah yang menimpa mereka, sebagaimana kita memohon kepada Allah agar segera mengangkat dan menghilangkan musibah dan bencana ini dari mereka. Kemudian insyaallah taala kita akan masuk di adab yang ke-10 bagi setiap penuntut ilmu. Al-amrul ashir. Adab yang ke-10 atau perkara yang ke-10 yang hendaknya setiap penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan adab tersebut. Kata penulis rahimahullah, al-amrul ashir at-tamassuk bil kitabi was sunnah, yaitu berpegang teguh, memegang dengan erat Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yajibu ala talabatin ilmi al-hirsu tam ala talaqqi al-ilmi wal akhdh min usulihi allati la falah li talib al-ilmi illam yabda biha. Kata beliau rahimahullahu taala, wajib atas setiap penuntut ilmu, siapa saja dari kalangan penuntut ilmu, itu wajib untuk betul-betul mengerahkan seluruh kemampuannya, bersungguh-sungguh, memiliki tekad dan ambisi yang sempurna di dalam mengambil ilmu, di dalam menimba ilmu dari pokok-pokoknya, yang seorang penuntut ilmu tidak akan meraih yang namanya kemenangan, tidak akan meraih keberuntungan dari menuntut ilmunya kecuali dengan mengambil dari pokok-pokok ilmu tersebut. Nah,
Dan kalau ia tidak memulai dengan hal tersebut, maka apa yang dia cita-citakan, apa yang dia impikan, itu mungkin tidak akan dia dapatkan. Apa itu pokok-pokok yang di sanalah seorang penuntut ilmu menimba dan mengambil ilmu? Wahia, yaitu yang pertama, al-awwal, Al-Quranul Karim. Ini pokok yang pertama, yaitu Al-Quranul Karim, Kitabullah. فإنه يجب على طالب العلم الحرص عليه قراءة وحفظا وفهما وعملا به. Sungguhnya wajib atas penuntut ilmu betul-betul bersemangat terhadap Al-Quran. Apakah dengan bacaannya, ya, ia membacanya dengan baik dan benar, berusaha meluruskan bacaannya dan membenarkannya, ataukah dengan menghafalnya, ya, wa fahman wa amalan, memahami isi dan kandungannya, dan ini adalah at-tadabbur, dan juga mengamalkan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari Al-Quranul Karim. Fa innal Qur'ana huwa hablullahil matin. Sebab Al-Quran itu adalah tali agama Allah yang sangat kuat. Wa huwa asasul ulumi. Dan Al-Quran adalah landasan pokok dari seluruh ilmu. Nah, seluruh ilmu syariat, landasannya, pengambilannya itu dari Al-Quran. Tidak akan kita temukan satupun dari cabang ilmu syariat kecuali itu diambil, itu berdasarkan istinbat, itu berdasarkan dalil dari kitabullah atau Al-Quran. Mulai dari usuluddin, pokok-pokok dalam agama, sampai kepada furu'nya, sampai kepada cabang-cabangnya. Mulai daripada aqidah, ibadah, muamalah, seluruhnya diambil landasannya, istinbat hukumnya, pendalilannya, itu berdasarkan Al-Quran. Kalau kita melihat dan membaca apa yang telah disebutkan dan diterangkan oleh para ulama, misalnya dari pokok-pokok agama, tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Dan tauhid itu terbagi menjadi berapa? Apa saja yang bisa membatalkan tauhid? Ini seluruhnya diambil dari Al-Quran. Para ulama berijtihad, mengerahkan seluruh kemampuan mereka, melakukan istiqra', melakukan penelaahan, menelaah Al-Quran, dan dari situ mereka mengambil sejumlah istinbat, kesimpulan-kesimpulan hukum dari Al-Quran. Mereka beristidlal, berdalil bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma' wa sifat. Ini semua setelah mereka menelaah seluruh isi Al-Quran, yang kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mulai dari awal hingga akhirnya itu tidak lepas dari pembahasan tauhid.
dan kemudian menghasilkan kesimpulan bahwasanya tauhid terbagi menjadi sekian. Dan ini bukan konsep trinitas seperti yang disangkakan oleh sejumlah manusia atau segolongan orang yang tidak memahami hal tersebut. Nah, itu semua diambil dari Al-Quran, dan akan sulit dan berat bagi seorang penuntut ilmu beristinbat, beristidlal dari Al-Quran kalau ia tidak memiliki Al-Quran. Ia tidak tahu cara membacanya, ia tidak paham makna dan kandungannya, ia juga tidak menghafalnya. Lalu bagaimana ia bisa mengamalkan? Wa qad kana as-salafu yahrisuna 'alaihi ghayatal hirsi. Fayudhkar anhum asy-syai' al-'ajib min hirsihim 'ala al-Qur'an. Fatajidu ahadahum hifdz al-Qur'an wa 'umruhu 7 sanawat. Wa ba'dhum حافظ القرآن في أقل من شهر. نعم فتجد أحدهم حافظ القرآن وعمره 7 سنوات وبعضهم حفظ القرآن في أقل من شهر وفي هذا دلالة على حرص السلف رضوان الله عليهم على القرآن فيجب على طالب العلم الحرص عليه وحفظه على يد أحد المعلمين لأن القرآن يؤخذ عن طريق التلقي. Dan pendahulu kita yang saleh, salafus saleh, generasi yang direkomendasi dari Al-Quran, direkomendasi oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Mereka lah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Mereka ini benar-benar memperhatikan, benar-benar mengarahkan seluruh kemampuannya untuk berusaha menghafal Al-Quran, membacanya dengan baik dan benar, mentadabburi dan mengamalkannya. Kalau kita membaca sirah atau tarikh perjalanan ilmiah para salafun saleh, kita akan temukan, bahkan akan banyak kita temukan bahwa di antara mereka ada yang sudah menghafal Al-Quran dan usianya baru mencapai usia 7 tahun. Sebahagian dari mereka ada yang bisa menghafalkan Al-Quran kurang dari sebulan. Kurang daripada sebulan. Dan ini menunjukkan betapa ambisi yang luar biasa dari pendahulu kita yang saleh, semoga Allah meridhai mereka seluruhnya, terhadap Al-Quran. Maka dengan demikian, setiap penuntut ilmu yang benar-benar mengklaim dirinya, mengikuti, meneladani, mencontoh salafus saleh, pendahulu yang saleh, hendaknya dia betul-betul berambisi, betul-betul bersemangat terhadap Al-Quran, menghafalkannya melalui seorang guru, melalui seorang guru. Sebab Al-Quran itu diambil melalui metode talaqi, yaitu mengambil langsung bacaan dan hafalan tersebut, langsung berhadapan dengan sang guru, bukan dengan otodidak, belajar sendiri, baca teori sendiri,
Ya. 6. Tidak demikian. Bahkan seluruh cabang ilmu syariat itu metodologi para salaf at-talaqi. Langsung belajar kepada seorang guru. Ya. Dan terkadang seorang guru itu memiliki disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ada yang disiplin ilmunya memang khusus Al-Quran, ada yang disiplin ilmunya mungkin hebat dari sisi hadis, ada yang disiplin ilmunya dari sisi fikih dan usulnya, ada yang dari sisi tafsir dan seterusnya. Ya. Makanya para pendahulu yang soleh punya banyak guru. Ya. Mereka tidak hanya berguru pada satu orang saja. Sebab tidak mungkin terkumpul seluruh ilmu pada satu orang. Ini banyak kita temukan di sirah perjalanan para salafun as-salih dalam rangka menuntut ilmu mereka. Wa innahu mimma yu'assafu lahu an tajida ba'da talabatil ilmi la yahfadhul Qur'ana bal ba'dhum la yuhsinul qira'ah. Beliau di sini menyayangkan bahwasanya ada sebahagian dari kalangan penuntut ilmu itu tidak hafal Al-Quran sama sekali. Tidak hafal Al-Quran sama sekali. Bahkan sebahagian dari penuntut ilmu bacaannya tidak beres. Ya. 6. Bacaannya tidak beres. Dan ini termasuk aib ya. Termasuk kekurangan di dalam menempuh metodologi belajar. 6. Bagi penuntut ilmu. Lidzalika ukarriru annahu yajibu ala talabatil ilmi al-hirs ala hifdzil Qur'an wal amalu bihi wad da'watu ilaihi wa fahmuhu fahman mutabikan li fahmis salafis salih. Oleh sebab itu, saya tegaskan wajib bagi setiap penuntut ilmu betul-betul al-hirs, semangat di dalam menghafalkan Al-Quran, mengamalkannya, berdakwah dengan apa yang menjadi isi dan kandungan Al-Quran, memahaminya dengan pemahaman yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh pendahulu yang saleh. Seorang penuntut ilmu ini adalah aib yang cukup besar kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan sebahagian ulama itu menyebutkan khusus terkait dengan bacaan Al-Quran, penuntut ilmu itu mesti bebas dari 2 jenis lahan di dalam membaca Al-Quran, yaitu lahnul jali wa lahnul khafi. Lahnul jali, kesalahan yang begitu nampak, baik dari sisi makhraj dan sifat yang menyebabkan makna daripada ayat, makna daripada kalimat dalam Al-Quran itu bisa berubah maknanya. Atau lahnul khafi, tidak menerapkan kaidah-kaidah tajwid dengan benar, yang harusnya panjangnya 6 harakat dia cuma baca 4 atau 2, dan seterusnya, walaupun itu tidak berubah makna. Seorang penuntut ilmu adalah aib ketika ia terjatuh ke dalam lahnul khafi. Minimal dia tidak terjatuh ke dalam hal tersebut. Dan ini tentunya membutuhkan perhatian ekstra dari kita. Sebab belajar, termasuk belajar Al-Quran, itu tidak hanya sekedar di majelis, tidak hanya sekedar ketika berhadapan dengan sang guru, tapi prakteknya itu adalah ketika kita berada di kesempatan dan di momen yang lainnya.
rajin dan semangat murajaah, mengulang-ulang apa yang pernah ia pelajari. 6. Maka selain daripada membaca Al-Quran dengan baik dan benar, seorang penuntut ilmu berusaha menghafalkan Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan susah kita menghafalkan Al-Quran sebab usia kita sudah 30 tahun ke atas, usia kita sudah 40 tahun ke atas, maka kita sampaikan, kita ingatkan, kita nasihatkan, hafal sesuai dengan kemampuan Anda. Hafal sesuai dengan apa-apa yang Anda bisa. Mala nudriku kulluhu la natruku julluh. Kita apa-apa yang tidak bisa kita dapatkan seluruhnya, kita tidak tinggalkan juga seluruhnya. Tidak mampu kita hafalkan 30 juz, maka mungkin kita bisa hafalkan setengahnya, 15. Tidak mampu juga menghafalkan setengahnya, maka kita ambil sepertiganya. Mungkin 10 juz. Ya. Tidak mampu juga menghafalkan sepertiga dari Al-Quran atau 10 juz, ambil lagi yang minimalnya dari itu. Mungkin 5 juz. Tidak mampu juga, minimal juz 30. Ya, juz 30 Anda mungkin di situ. Anda betul-betul menghafalnya dengan mutkin. 6. Dan ya, ini yang juga perlu untuk kita perhatikan. Iya, bahwasanya mungkin hafalan kita hanya beberapa surah atau beberapa juz, tapi itu mungkin ini jauh lebih baik dibandingkan ya, kita berusaha banyak menghafal tapi ya, itu lebih banyak lupanya. Ya, tidak mungkin. Nah, dan ini saya kira secara detail dan khusus itu dibahas di pembahasan tentang ya, bagaimana kita membaca dan menghafalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, di sini kita hanya mengisyaratkan, ya. Dan ini juga rambu bagi setiap penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu, ya, yang paling pokok dan yang pertama dia mesti perhatikan itu adalah Al-Quran. Sebab sumber pengambilan ilmunya, sumber pendalilannya, dia beristinbat hukum, itu berasal dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Bukan dia mengambil dari buku-buku yang tidak jelas. Seperti yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Mereka menjadikan buku-buku filsafat, buku-buku ilmu kalam sebagai dalil-dalil, sebagai rujukan, sebagai referensi, dan meninggalkan Al-Quran. Dan terkadang mereka bangga dengan hal itu tersebut. Mereka merasa hebat, merasa cerdas ketika berdalil dengan logika, berdalil dengan mantik, berdalil dengan filsafat dan seterusnya. Wal-iyadu billahi min zalik. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala itu pernah mengungkapkan, yambagi lit-talibi an yabda'a bihifdhi kitabillahi azza wa jal idh kana ajallal ulumi wa awlaha bis-sabqi wat-taqdim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, selayaknya dan seharusnya seorang penuntut ilmu untuk memulai, memulai ketika dia belajar, memulai dengan apa? Dengan menghafalkan Al-Quran. Sebab Al-Quran itulah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung dan paling utama untuk didahulukan dan diprioritaskan. Ya. 6. Maka dalam sehari, seorang penuntut ilmu hendaknya meluangkan waktu
entah itu dia membaca Al-Quran, entah itu dia murajaah, entah itu dia menambah hafalan, ya, ataukah dia melakukan telaah dari Al-Quran, mengeluarkan istinbat hukum yang dia dapatkan dari Al-Quran. Dalam sehari mesti demikian. Dan ini termasuk manhaj al-yawmi li talibil ilmi. Ya. Termasuk kurikulum harian bagi setiap penuntut ilmu. Nah. Dan kemudian ketika dia memahami Al-Quran, hendaknya difahami sesuai dengan pemahaman pendahulu yang saleh. Ya. Jangan dia mengada-ada. Ya. Hendaknya ketika mengambil penafsiran, mengambil kesimpulan hukum, itu dengan apa-apa yang telah datang dari pendahulu kita yang saleh. Bukan menyimpulkan sendiri. Atau membuat kesimpulan dulu, kemudian mencari-cari ayat yang dianggap atau diklaim mendukung pendapatnya. Itu juga bukan metodologi pendahulu kita yang saleh. Tetapi dari ayat-ayat yang dia hafalkan, ayat-ayat yang dia baca, dia mengeluarkan istinbat hukum. Dari situlah muncul pendapat. Bukan sebaliknya, bikin pendapat dulu, kemudian mencari ayat yang mendukung pendapatnya. Ini keliru. Lalu yang kedua, di antara pokok-pokok dari ilmu adalah as-sunnatus sahihah. As-sunnatus sahihah. Sunnah yang sahih. Sinonim dari sunnah itu adalah hadis. Dan sinonimnya juga adalah asar. Nah, ini semakna. Sebab seluruhnya ketika didefinisikan dari sisi terminologi adalah apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin. Apakah itu bentuknya ucapan, apakah itu bentuknya perbuatan, apakah itu bentuknya pembenaran, apakah itu bentuknya sifat berupa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya ini masuk dalam definisi sunnah. Nah, itu yang dimaksud dengan sunnah. Dan Syekh rahimahullahu ta'ala mensifati sunnah itu dengan sunnatus sahihah. Sunnah yang sahih, benar-benar diketahui berdasarkan ilmu hadis bahwa hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa jemaah sekalian? Jangankan di zaman kita ini, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah bermunculan yang namanya hadis-hadis yang tidak benar. Hadis-hadis palsu. Makanya para pendahulu kita yang soleh begitu teliti. Mereka sangat berhati-hati sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kemudian bermunculan orang-orang yang murtad ketika itu. Dan ini masyhur di kalangan pendahulu kita yang saleh. Seperti kata Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala dan ini dinukil oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Inna hadzal ilm inna hadza ad-din al-ilmu. Atau kama qala. Sungguhnya agama ini, ilmu ini adalah agama. Maka fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilm dinun. Kalau saya tidak salah. Kenapa saya agak lupa ya? Nah, ini juga mengisyaratkan
bahawa kadang sesuatu yang sudah kita hafalkan, kalau tidak pernah kita murajaah, itu akan lupa. Ya. Dan seperti diungkapkan oleh orang Arab sendiri, al-hifdhu khawan, hafalan itu pengkhianat. Sudah capek-capek dihafalkan, ketika hendak disebutkan, tiba-tiba dia menghilang. Naam. Inna hadzal din ilmun, fanturu amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu. Maka perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Naam. Nah, mesti haditsnya adalah hadits yang sahih. Naam. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala di dalam salah satu ceramah beliau yang sudah ditranskrip dan itu hasilnya adalah kutaib, sebagian penuntut ilmu itu memberikan judul untuk transkrip ceramah beliau dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah wa tarbiyah. Beliau terangkan di situ bagaimana kita berusaha, khususnya para ulama dan mereka para penuntut ilmu, itu melakukan at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah, membersihkan segala sesuatu yang bukan dari Islam. Dalam bidang ilmu hadits dikeluarkan hadits-hadits yang tidak sahih. Dalam bidang fikih dikeluarkan pendapat-pendapat yang tidak punya landasan. Dan seterusnya. Kemudian at-tarbiyah, mendidik umat Islam ini di atas ilmu yang benar, di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf. Nah, fahiya tsani al-masdarain lisyariah al-islamiyah. Sunnah atau hadits yang sahih ini adalah referensi atau rujukan yang kedua dari syariat Islam. Wa hiya al-muwaddihu lil-Qur'anil Karim. Sunnah ini adalah penjelas yang menerangkan, yang menjelaskan, yang merinci, ayat-ayat yang global itu dirinci dalam hadis. Kalau tidak ditemukan rinciannya dalam Al-Quran, maka akan kita temukan dalam hadis. Ayat-ayat yang umum, kalau kita tidak temukan pengkhususannya dalam Al-Quran, kita akan temukan dalam hadis. Nah, fayajibu ala talibil ilmi al-jama' bainahuma wal hirsu alaihima. Maka kewajiban atas setiap penuntut ilmu, apa itu? Untuk mengkolaborasikan antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ala talibil ilmi hifdzus sunnah. Dan atas setiap penuntut ilmu hendaknya menghafalkan sunnah, menghafalkan hadis. Imma bihifdzi nususil ahadits atau bidirasati asanidiha wa mutuniha wa tamyiz sahih min ad-dha'ifi. Apakah dengan menghafalkan hadits itu, menghafalkan nas-nas haditsnya, ataukah dia mempelajari sanad dan matannya? Dia mempelajari bagaimana membedakan hadits yang sahih dari hadits yang dhaif. Ini disebut dengan mempelajari hadits riwayatan wa dirayatan, baik secara riwayat maupun secara dirayah. Wa kadzalika yakunu hifdz sunnati bid-difa'i anha wa raddu 'ala syubhati ahli al-bid'ah fi sunnah. Demikian pula menghafal sunnah atau hadits ini itu dalam rangka membela sunnah, sekaligus membantah syubhat ahlul bid'ah terhadap sunnah atau hadis.
Bagaimana mungkin seseorang bisa membela sunnah Nabi kalau dia tidak tahu dan tidak hafal itu sunnah? Dari mana dia tahu itu adalah sunnah? Dan bagaimana mungkin dia bisa membantah syubhat-syubhat yang dilontarkan para pengusung kebid'ahan dan para ahlul bid'ah terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak tahu? Nah, fayajibu ala talibil ilmi ayyaltazima bil Qur'ani was sunnati sahihati. Ya, maka wajib atas setiap penuntut ilmu untuk betul-betul beriltizam. Ya, betul-betul berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Wahuma lahu ay talibin ilmi kal janahaini lit-ta'iri idza kasara ahaduhuma lam yatir. Al-Quran dan As-Sunnah ini bagi penuntut ilmu itu diibaratkan dengan dua sayap untuk seekor burung. Ya, diibaratkan dua sayap. Kalau salah satu dari sayap itu misalnya patah, tidak berfungsi, maka apakah burung itu bisa terbang? Iya, dia tidak bisa terbang. Nah, ini Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, lidzalika la tura'i as-sunnata wa taghfalu 'anil Qur'an atau tura'i al-Qur'ana wa taghfalu 'anis sunnah. Maka jangan Anda hanya memperhatikan sunnah, memperhatikan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi melalaikan Al-Qur'an. Atau sebaliknya, Anda fokus mempelajari Al-Quran, menghafalkannya, memperbaiki cara membacanya, mentadaburinya, tapi melupakan sunnah. Ya. Fakatsirun min talabatil ilmi ya'tani bis sunnati wa syuruhiha wa rijaliha wa mustalahatiha i'tina'an kamilan, lakin law sa'altahu an ayatin min kitabillah nara'aitahu jahilan biha. Ya. Banyak ya, kata beliau, dari kalangan penuntut ilmu memberikan perhatian dengan sunnah, fokus belajar sunnah dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul mempelajari penjelasan atau syarahnya, ya, mempelajari rijalnya, mempelajari sanadnya, urutan para perawi hadis, rijaluha, ya, betul-betul mengetahui siapa si fulan, bagaimana kedudukannya di kalangan ulama ahli hadis, apakah ini riwayat diterima atau tidak. Nah, dan juga istilah-istilahnya, mustalahnya, ya. Ini mustalah, ya. Nah, secara bahasa istilah-istilah. Tapi, ya, secara istilah ini mustalahul hadits adalah, ya, sebuah sebuah cabang ilmu terkait dengan, ya, bagaimana kita mempelajari hadits, matan dan sanadnya, dari sisi diterima atau tidaknya hadits tersebut. Nah, kehamilan secara sempurna dia pelajari itu. Tetapi ketika Anda bertanya kepadanya tentang satu ayat dari Al-Quran, ditanya satu ayat dari Al-Quran, maka ternyata dia jahil dengan ayat tersebut. Dia tidak tahu. Wa hadza ghalatun kabir. Ini kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Ya. Fala budda ay yakuna al-kitab was sunnah janahaini laka ya taliban ilmi. Maka fala budda ay yakuna al-kitab was sunnah janahaini laka ya taliban ilmi. Ya. Ini nasihat beliau. Wajib atas setiap wahai penuntut ilmu, ya, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini, ya,
dua hal yang saling berdampingan, tidak bisa lepas, sebagaimana dua sayap pada seekor burung. Wa hunaka syai'un tsalitsu muhimmun wa huwa kalamul ulama. Dan ada yang ketiga yang juga sangat penting, yaitu penjelasan atau kalamnya para ulama. Fala tuhmal kalamul ulama wa la taghfal an. Jangan kalian sepelekan. Jangan kalian meremehkan ucapan atau kalamnya atau penjelasan para ulama. Li'anna al-ulama'a ashaddu rusukhan minka fil ilmi. Sebab para ulama ini jauh lebih mendalam dari Anda, wahai penuntut ilmu, terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah dari sisi ilmu. Wa indahum min qawaidis syari'ati wa asrariha wa asraruha wa bawabituha ma laysa indak. Ya. Para ulama itu punya kaidah-kaidah syar'iyyah, ya, dan asraruha, rahasia-rahasia di balik hal tersebut dari qawaid syariah tersebut. Dawabitnya juga ada, yang itu tidak dimiliki umumnya penuntut ilmu. Walihada kana al-ulama'u al-ajilla'ul muhaqqiquna idza tarajjaha indahumul qaul yaqulun in kana ahadun qala bihi wa illa fala naqulu bihi. Olehnya para ulama, mereka inilah yang paling mudah di dalam menguatkan, paling mudah kita dapatkan mereka begitu mudah untuk mentahqiq dan menguatkan ucapan atau pendapat. Nah, mereka katakan kalau memang ada yang berpendapat demikian, maka memang demikian. Kalau tidak, maka kita tidak berpendapat dengan pendapat tersebut. Famathalan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ala ilmihi wa sa'ati ittina'ihi idza qala qawlan la ya'lamu bihi qailan qala ana aqulu bihi in kana qad qila bihi wa la yu'khadh bi ra'yihi. Beliau berikan contoh di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang beliau dikenal sebagai mujtahid mutlak. Sebab mujtahid juga itu bertingkat-tingkat. Dikenal dengan keluasan ilmunya, kedalaman ilmu dan keluasan beliau dalam menelaah. Ketika beliau mengucapkan atau berpendapat dengan sebuah ucapan atau pendapat, tidak diketahui siapa yang punya pendapat seperti itu, maka beliau katakan, saya berpendapat dengannya kalau memang itu ada yang pernah berpendapat seperti itu. Dan saya tidak akan mengambil dari pendapatku sendiri. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang beliau hafal seluruh pendapat dari para ulama a'immatul madzhab. Imam-imam empat mazhab, imam mazhab itu dia hafal semua pendapatnya. Nah, kedalaman ilmu, keluasan ilmu beliau. Bersama dengan itu hatersnya juga banyak, pembencinya banyak. Nah, tapi beliau tidak berpendapat dengan semata-mata logika dan pendapat beliau semata. Di sini saya teringat dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Imam Ahmad. Nah, kalau saya tidak salah beliau katakan wa iyyaka an tatakallam bi kalamin laisa laka fihi salaf. Jangan kamu berucap atau berpendapat dengan suatu pendapat yang kamu tidak punya salafnya. Tidak ada para salaf yang punya pendapat seperti itu. Nah, jemaah sekalian, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Lita yajibu ala talibil ilmi ruju' ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa an yasta'ina bi kalamil ulama. Iya, di sini beliau berikan kesimpulan ya. Wajib atas setiap penuntut ilmu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan Al-Quran dan As-Sunnah ini iya, dia bisa pahami dengan baik iya, itu dengan iya, bantuan ucapan iya, dan juga apa-apa yang telah dijelaskan oleh para ulama iya, bukan Al-Quran atau As-Sunnah atau Al-Quran dan As-Sunnah ini dia fahami sendiri. Ya, tidak ada penjelasan ulama terkait dengan hal tersebut, terkait dengan ayat atau hadis tersebut, dia sendiri yang keluarkan pendapatnya. Ini yang banyak terjadi, yang banyak membuat ya, kaum muslimin ribut. Masing-masing merasa bisa menafsirkan sendiri, masing-masing merasa bisa mensyarah sendiri. Ya. Lalu diterapkan itu dengan melakukan metodologi yang sedang viral, metodologi cocoklogi. Ya. Nah, metodologi cocoklogi ya, seperti yang pernah juga ya, sampai ke telinga saya, katanya corona ini sudah ada dalam Al-Quran. Ya, sudah ada dalam Al-Quran. Dia pakai apa? Itu ayatnya. Wa qarna fi buyutikunna. Iya. Wa qarna fi buyutikunna. Masya Allah, itu corona katanya. Padahal wa qarna ini iya. Wa qar perintah dan tinggallah. Nah, itu kembali kepada hunna, kepada kaum wanita. Tinggallah di rumah-rumah kalian. Bukan corona. Ya. Nah, ini namanya metodologi cocoklogi. Iya. Banyak di zaman now. Nah, ya. Yang benar apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, rahimahullahu taala. Apabila seseorang berbicara tentang sesuatu yang bukan bidangnya, bahasa lainnya dia tidak punya ilmu tentang hal tersebut, maka akan muncul keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban. Nah, ikhwani fid din wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya kira cukup dulu sampai di sini ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya disebabkan waktu yang tidak mengizinkan lagi. Demikian iya, yang benar hanya datang dari sisi Allah, yang salah pasti dari sisi kami. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.